buat. Dan juga kami informasikan jamaah yang sudah dalam ruang ibadah utama ini, kita akan ada acara kedatangan tamu dari Polda Metro Jaya dan juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang berniat silaturahmi mengadakan safari Kamtibmas ya, dengan tema Mari Ciptakan Pilkada DKI yang aman untuk Jakarta yang maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak AKBP Jajang Hasan Bisri, Kabag Binmas Polda Metro Jaya, dan juga yang kita hormati bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Mubin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Astamar, juga Bapak Kiai Haji Syarif Panuwijaya, serta Bapak Ustadz Haji Mulyadi, aku dari Dewan Pengurus Masjid Sunda Kelapa, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore menjelang pelaksanaan sholat maghrib dan juga buka puasa di Masjid Sunda Kelapa, kita kehadiran Bapak AKBP Jajang Hasan Bisri beserta rombongan dalam acara safari Kamtibmas Polda Metro Jaya yang bertemakan Mari Ciptakan Pilkada DKI yang aman untuk Jakarta yang maju. Ini merupakan idaman kita semua agar pelaksanaan di Pilkada di Jakarta khususnya insya Allah berjalan dengan aman atas sinergi dari Bapak Polisi, Pak TNI dan juga para penegak hukum serta kita warganya yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini juga akan langsung disosialisasikan bagaimana pentingnya menjaga kedamaian, kelancaran agar kita ke depan insya Allah memiliki pemimpin yang akan menjunjung tinggi rasa damai aman di Jakarta ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini sengaja kita mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengikuti acara, dan kita akan sama-sama awali acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Kita memohon ridhonya dan juga semoga acara pada sore hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata pengantar atau sambutan dari Bapak AKBP Jajang Hasan Bisri. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Mubin, Ketua MKUB DKI Jakarta. Saya hormati Bapak Mulyadi selaku pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Saya hormati Pak Syarif, Pak Haji Astamar. Saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syukur alhamdulillah, akhirnya sore ini kami dapat hadir di sini. Yang jujur, pada awalnya pada saat kami berkoordinasi sempat ada keraguan. Keraguan bukan apa-apa, karena mungkin ini juga baru pertama kali ya Pak. Kami juga koordinasi ke masjid ini juga baru pertama kali gitu. Dan mungkin belum pernah ada Pak ya. Sampai jujur saya juga deg-degan yang saya mau ngomong apa jadinya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, maksud tujuan kedatangan kami dengan tim adalah dalam rangka kegiatan safari Kamtimas menjelang Pilkada putaran kedua DKI Jakarta. Kami dari Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta dan juga ada Forum Kemitraan Religi Kamtimas. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar dulu Dai Kamtimas, sekarang dengan Forum Kemitraan Religi Kamtimas diperluas tugas Dai Kamtimasnya bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk seluruh agama yang ada di kita. Jadi misi dari Forum Kemitraan Religi Kamtimas adalah membawa pesan-pesan Kamtimas yang diarahkan atau dibawakan dalam perspektif agama-agama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati perkembangan yang ada menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini cukup memakan energi bagi kita semua. Energinya barangkali tidak hanya secara fisik, tetapi juga menurut pengamatan atau pendengaran dan tontonan kita di media. Bagaimana tidak, di sana sini ada banyak sumber informasi yang ternyata informasi itu yang mengkhawatirkan, lebih banyak yang menyesatkan. Untuk itu sarannya hanya simpel, himbauan dari kami adalah hati-hatilah dengan isu yang kita terima. Kalau ada berita, mari kita cek terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah, cek terlebih dahulu berita itu. Bagaimana cara mengeceknya? Mungkin tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri fa in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu adalah perintah Allah untuk kita semua. Saya kira kalau ini kita sering-sering untuk cross check, insya Allah kita tidak terlalu terbawa hanyut. Dan yang terlebih penting bagi kita adalah mari kita semua jangan lagi menyampaikan berita-berita yang belum jelas sumber aslinya dari mana, apalagi berita bersumber hasutan atau provokasi. Ajakan kami adalah dalam perspektif agama dan perspektif Islam tidak jauh berbeda dengan para ulama. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang mampu memelihara seseorang, maka ia termasuk memelihara orang banyak. Perintah Allah itu untuk umat Islam, bukan untuk polisi. Jadi kalau misalnya melihara
atau melindungi orang lain di luar sana. Ketika ada keributan, biar sajalah urusan polisi. Kalau mengandalkan polisi terus, khawatirnya nanti yang punya pahala hanya Pak Polisi, Bu. Nanti ibu bapak cuma punya paha doang. Gitu ya. Ini saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Dan sebelum kami tutup, Ibu sekalian, izin menyampaikan salam hormat dari Kapolda Metro Jaya yang tidak bisa ikut serta kami di rombongan ini, serta salam hormat dari Direktur Binmas Polda Metro Jaya. Saya hanyalah anak buah di bawah, Bu. Saya Jajang Hasan Basri. Saya biasa dipanggil Jajang kalau siang, kalau malam itu. Ya, mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya, dan mohon nanti berkenan Pak Jaya Syafi'i Mubid akan menyampaikan tausiah. Dan sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih Pak Mulyadi beserta pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah silaturahmi kita untuk sama-sama melindungi dan memelihara lingkungan kita lebih nyaman dan lebih aman. Mudah-mudahan pilkada nanti senantiasa sukses, tidak ada sesuatu hal yang merugikan bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kata penghantar dan sambutan dari Bapak KBP Jajang Hasan Bisri, Kabar Binmas Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah jelang pelaksanaan salat maghrib dan juga iftar jamaah kita yang akan disampaikan oleh guru kita, para Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mufid. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak AKBP Jajang Hasan Bisri dari Polda Metro Jaya, Bapak AKBP Eko Haji yang saya hormati, ini sahabat lama saya, sekarang sudah dulu masih muda di sini, Kiai Haji Mulyadi. Kalau dulu Ustadz Mulyadi, tapi sekarang udah senior, saya panggil Kiai. Dan juga sahabat-sahabat kami dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, ada Pak Ridwan, ada sahabat-sahabat kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama, ada Pak Astawar, ada Pak Syarif Tanujaya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian. Saya bukan orang baru di Masjid Sunda Kelapa ini. Beberapa waktu yang lalu saya sering ada di mimbar sini dan juga di sini. Kalau malam apa itu ya? Lupa saya. Kalau diingat-ingat, coba nanti kan akan ketemu. Oh iya, itu dulu Pak Syafi'i yang sering ngisi pengajian di sini. Temanya pada saya seringkali tentang gerakan Islam transnasional, gerakan
dan aliran bermasalah atau sesat di Indonesia dan seputar itu dulu yang saya sampaikan di sini. Nah, kali ini saya tidak ke ceramah ilmiah atau ceramah semacam itu, tapi ini adalah tausiah singkat Ibu Bapak. Kami bersama-sama dengan Polda Metro Jaya bersilaturahim dari masjid ke masjid, juga ke rumah ibadat yang lain, Bapak ya. Jadi tidak hanya dari masjid ke masjid, tapi masjid dan rumah-rumah ibadah yang lain. Tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Bapak Jajang dari Polda Metro Jaya, agar supaya kita dalam pilkada putaran kedua itu bisa aman, berjalan dengan baik, aman, tertib. Tadi ada Bapak jamaah yang di sini saya dengar sedikit, adil, jujur, pelit. Bapak, adilnya belum? Nah, yang adil, yang jujur, yang transparan, tidak ada tipu-tipu. Setuju Bapak? Ibu setuju? Alhamdulillah. Maka kami diajak oleh Polda Metro Jaya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, mengajak Bapak Ibu sekalian agar supaya bisa tercipta suasana yang demikian itu. Tadi Pak Jajang sudah menyampaikan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menerima berita-berita yang belum tentu benarnya, tapi kemudian kita cepat-cepat mengeksposnya, mengirimkannya kemana-mana, sehingga akibatnya yang berkembang adalah berita-berita yang belum benar atau bahkan bohong. Itu sangat tidak baik. Bapak Ibu sekalian, yang penting buat kita ini di Masjid Sunda Kelapa. Ini nama tidak nama yang baru kemarin. Tahun 1000 berapa? 596. Loh, ini tahunnya yang sudah segitu lama ya. 1596. Portugis dikalahkan oleh Fatahillah. Fatahillah itu seorang panglima dari Kesultanan Demak yang asal usulnya beliau itu dari Aceh, tapi aslinya sesungguhnya beliau itu insya Allah min dzurriyyati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang memimpin perjuangan melawan Portugis di Sunda Kelapa. Duh, kok jadi sini masjid namanya Sunda Kelapa? Ada hubungannya enggak? Saya kira ada. Ada hubungannya, Bu. Kalau sejarahnya jelas jauh. Tapi jiwanya Sunda Kelapa ditaklukkan oleh Fatahillah, diganti namanya dengan nama Jayakarta, kemenangan yang besar, atau disingkat menjadi Jakarta. Terinspirasi firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Itu ayat surat Al-Fatah, ayat yang pertama ya, inna fatahna laka fathan mubina. Jadi terbukanya Sunda Kelapa dengan jelas dan terang benderang. Loh, ini Sunda Kelapa itu kaitannya sekian ratus tahun yang lalu ya.
22 Juni yang akan datang akan kita peringati untuk yang kesekian ratus tahun. Nah, ini Sunda Kelapa. Dan alhamdulillah di Sunda Kelapa ini kita pancarkan sinar. Sunda Kelapa ini memancarkan sinar yang luar biasa, sinar yang terang benderang, sama dengan Fatham Mubina. Di Sunda Kelapa ini cahaya Islam, Islam yang artinya damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membuka mata hati kita, itu dipancarkan dari Masjid Sunda Kelapa ini. Dulu ada remaja Masjid Sunda Kelapa, singkatannya apa Ustaz? Rizka. Ini alumni Rizka ya, yang sudah senior-senior ini ya. Di antaranya lah paling enggak. Rizka itu juga sudah melahirkan tokoh-tokoh nasional. Bukankah Profesor Jimli Asidiki juga alumni sini? Itu siapa namanya lagi itu? Muti, Faisal Muti kan juga ketua di sini. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang sudah menjadi tokoh nasional itu berasal dari gemblengan Sunda Kelapa Masjid ini. Jadi jiwanya sama Ibu, Bapak, jiwa yang ada di sana yang sekarang namanya Kota Tua, itu dulu namanya Sunda Kelapa, pelabuhannya Kerajaan Pajajaran, diambil oleh Portugis dikalahkan oleh Demak, dipimpin oleh Fathahillah, itu namanya Sunda Kelapa, jiwanya dibawa ke sini, jiwa itu. Jadi luar biasa begitu. Semangatnya, cahayanya sampai sekarang. Sehingga pengajian-pengajian yang di sini, apalagi kalau akad pagi, masih berapa ribu sekarang akad pagi di sini? Hah? Sudah banyak sekali ya akad pagi. Yang malam Jumat seperti ini banyak. Yang hari-hari yang lain banyak sekali. Nah, ini menjadi modal besar bagi Jakarta khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Untuk Jakarta apa? Sampai hari ini Masjid Sunda Kelapa itu masih menjadi model bagaimana membangun jamaah. Kita di belakang ini sudah ada rumah sakit. Betul ya? Masih kan? Rumah sehat namanya. Nah, ini paradigmanya bagus ini rumah sehat. Pendidikan di sini juga sudah berkembang. Dan yang paling menarik adalah santunan-santunan yang diberikan oleh Masjid Sunda Kelapa kepada siapa yang mustahik. Itu semangat yang luar biasa. Dan yang diberikan dari ceramah-ceramahnya, pengajian-pengajian, muhasabahnya sampai tingkat muraqabah kalau nggak salah itu, kalau hari-hari tertentu ya pada Ramadan apa namanya kita ada di sini iktikaf, ini adalah modal besar bagi pembangunan masyarakat Jakarta. Nah, bagaimana orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang di Sunda Kelapa ini menjadi penyuluh, menjadi pengajak, menjadi dai untuk apa? Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang lebih manusiawi, Jakarta yang lebih sejahtera, Jakarta yang adil, Jakarta yang bersih, Jakarta yang maju. Karena di sini adalah ibu kota, Asimatul Indonesia itu adalah Jakarta. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Masih Indonesia, negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia itu masih Indonesia. Dan ibu kotanya
adalah Jakarta. Jangan lupa, negara Indonesia ibu kotanya Jakarta. Maka kalau hanya karena pemilu kada, hanya karena memilih pemimpin yang namanya gubernur, kok kemudian terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, yaitu fasad, kerusakan. Jangan mau kita diajak untuk melakukan kerusakan. Itu bisa terjadi, bapak-bapak. Kalau seandainya yang ini tidak suka dengan kebaikan, ada kelompok yang nggak suka pada kebaikan muncul, orang yang tidak suka kepada kebaikan, kepingin menghancurkan kebaikan, dan kita sama-sama tolak itu semua yang mengajak kepada ketidakbaikan. Itu fasad, itu tidak boleh lagi. Kemungkaran tidak ada lagi. Kita insyaallah istiqomah ala siratim mustaqim. Kita adalah orang yang istiqomah ya di dalam jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Yang kita ikuti itu wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kita ikuti untuk menuju jalan yang lurus adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Lah kalau kita ngikuti para nabi bagaimana? Coba Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana sikap beliau kepada manusia pada umumnya. Beliau tidak pandang siapapun yang ada di Madinah terikat dengan misak al-Madinah, dilindungi oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dihinakan, tidak pernah dipinggirkan. Tetapi jangan coba-coba ketika mereka berkhianat setelah perang Ahzab, ya, maka orang-orang yang berkhianat ini kemudian ditindak oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tegas. Nabi Muhammad tegas, ruhama bainahum, rahim, kasih sayang kepada sesama. Asyidda alal kufar, keras Nabi itu kepada orang-orang yang ingkar. Jadi kalau baik kita semua diajak kepada kebaikan, kita mesti, bahasa Jawanya sengkuyung, kita mesti angkat kebaikan itu. Tapi kalau kita diajak kepada yang tidak baik, la ta'ata fi limakhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, penggede sekalipun, kalau diajak untuk maksiat. Jadi kita hanya taat kepada siapapun, terutama pemimpin-pemimpin kita yang mengajak kepada taat. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi, itu dicontohkan oleh sahabat Nabi, itu dicontohkan oleh para syuhada dan para sholihin. Di antaranya itu Rasulullah SAW itu sudah sangat populer, disebarluaskan orang kemana-mana. Bagaimana Rasulullah itu sangat-sangat santun. Pernah satu ketika dalam majelis Rasulullah bersama sahabatnya itu ada datang orang Yahudi. Orang Yahudi ya, di majelis Rasulullah. Kira-kira majelis Rasulullah itu di mana? Apa punya gedung pertemuan Rasul pada waktu itu? Enggak kan? Di mana tempat pertemuannya? Di masjid. Orang Yahudi ini sangat tidak sopan kepada Nabi. Kenapa sangat tidak sopan? Ya, pas saat Nabi kayak begini nih, misalnya kayak saya lagi begini.